Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Prison Break. Dan sekarang kita masuk ke season 4 episode yang ke-11 dan ke-12. Untuk itu, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, terlihat Sukre dibantu Mahon sedang menjalankan rencananya. Di samping itu, T-Bag sedang melakukan proses pemotretan Susan ala-ala cover majalah dewasa. Tentu saja foto ini bukan untuk koleksi T-Bag, pasti dia sudah merencanakan sesuatu. Di markas, Sarah berniat membawa Michael untuk dioperasi. Akan tetapi, Michael tidak akan pergi sebelum misi ini selesai. Namun setelah Sarah merayunya, Michael pun berubah pikiran. 3 o'clock? Di satu sisi, Sukre dan Mahon berhasil memasukkan kamera kecil untuk melihat kondisi ruangan Sila. Dalam kekhawatiran yang dirasakan Lincoln dan Sarah, di sini juga Lincoln berkata kalau dia mempercayai Susan hanya untuk mendapatkan kartu ke-6. Namun untuk yang lainnya, tidak. Di samping itu, Jenderal dan Lisa sedang membicarakan operasi pemindahan Sila. Bahkan, untuk mengamankan Sila, mobil lapis baja, pasukan pas pampres, dan 3 unit pesawat F-18 akan dikerahkan. Di tengah pembicaraan, Jenderal melihat ada pesan masuk dari Susan yang mengajaknya celepon. Melihat Jenderal yang tiba-tiba pergi, Lisa menduga itu berhubungan dengan Susan. Sarah memberitahu Michael tentang prosedur dan operasinya nanti. Yang paling parahnya, dalam pemasangan 4 pin di tengkorak kepala Michael dan setelah itu, kepala Michael akan dibor. Tak lama, datanglah Don Self yang membawa 1 kontainer alat yang akan digunakan. Lebih dari itu, Don Self sudah mengirim orang jika suatu saat T-Bag dan Susan macam-macam. Lalu, datanglah Sukre dan Mahon yang membawa rekaman ruangan Sila. Setelah itu, Michael menjelaskan kalau mereka akan menerobos 1 tembok beton, 1 tembok kaca, dan mereka akan melakukannya tanpa suara. Kemudian dengan pertimbangan dari sistem keamanan di dalam ruangan, Michael akan menyeberang dari tembok beton ke kaca tanpa menyentuh lantai. Dan di dalamnya terlihat ada juga sensor panas, dan jika mereka melakukan satu gerakan yang salah, maka kamera di atas Sila akan menyala dan Jenderal akan mengetahuinya. Di tengah penjelasan, Michael merasakan pusing lagi. Dan Michael mempertanyakan kapan Susan akan mendapatkan kartunya. Nah, sudah jelas, berarti Susan menjebak Jenderal untuk mendapatkan kartu ke-6. Sialnya, Jenderal sudah mengetahui kalau Susan berencana untuk mengambil kartunya. Sambil menodongnya, Jenderal mencurigai kalau Susan berniat menjual kartu itu. Namun fakta terungkap di sini, kalau Jenderal sudah mempunyai anak dari Susan. Dan anak itu adalah Emily yang diurus oleh saudarinya Susan. Karena alasan itu, Jenderal menurunkan pistolnya, namun memberikan Susan ancaman. T-Bag yang sudah mengetahui Trisen adalah agen yang menyamar, dia memancing Trisen untuk mengetahui identitas sebenarnya. Namun, bosnya tiba-tiba memanggil T-Bag. Di sini, T-Bag diberi bonus oleh bosnya untuk liburan selama 7 hari 6 malam. Tentu saja, karena alasan yang lebih cuan, T-Bag menolak penawaran bosnya. Kembali ke markas, Sarah menjelaskan kalau waktu mereka menyeberang hanyalah 5 detik sebelum alarm sensor panas menyala. Lalu Mahon mempunyai ide untuk membawa nitrogen cair agar mengatur ulang sensor panasnya. Setelah itu, Mahon mencoba menenangkan Michael kalau dia dan yang lain tidak akan mengecewakannya. Sementara itu, T-Bag memberitahu Susan kalau Trisen adalah agen FBI. Di sisi lain, Feng sudah mempersiapkan uangnya untuk mendapatkan Sila. Tak lama, Susan menelepon Feng untuk melakukan pembicaraan. Di markas, Mahon sudah mempersiapkan payung yang mengeluarkan suara di bawah 10 desibel.
Di satu sisi, Sukre mempertanyakan tentang keberhasilan mereka dalam menyelesaikan seluruh rencananya. Di suatu tempat, Don Self memberitahu Michael kalau Susan tidak mendapatkan kartu ke-6. Tentu saja Michael kecewa karena mereka tidak bisa mendapatkan sila tanpa kartu ke-6. Lalu Don Self memberi Michael sebuah informasi dari Susan. Tak lama, Trisen memberitahunya kalau pembeli sila sudah datang. Don Self memerintahkan untuk mengetahui apa rencana mereka. Di sini, Susan berkata kalau dirinya mengalami beberapa kendala dan agar mendapatkan sila dengan aman, dia butuh bantuannya. Di samping itu, Michael mengatakan pada Sarah kalau dirinya tidak sanggup mengorbankan yang lain untuk menjalankan misi ini. Alhasil, Michael akan ikut bersama tim untuk mendapatkan sila. Sebelum beraksi, Sarah menyuntikkan morfin agar Michael bisa tenang dalam 3 jam ke depan. Dan sekarang, saatnya untuk beraksi. Let's go. Sebelum dimulai, kembali ke jenderal yang berterima kasih pada Lisa karena kartu itu berhasil diamankan. Terlebih dari itu, jenderal memberi perintah agar sila dipindahkan sekarang juga. Di dalam kantornya, T-Bag melihat kedatangan Michael dan yang lainnya. Sepertinya Michael akan tetap beraksi walaupun kartu ke-6 belum dia dapatkan. Dan T-Bag langsung menelepon Susan. Ternyata Susan sudah mempunyai penawar baru sila dengan harga $200 juta. Sambil didengar oleh Trisen, Susan memberikan sebuah alamat kepada T-Bag. Got it. Setelah mendapat alamatnya, T-Bag langsung pergi. Sementara itu, Sarah terlihat berada di suatu tempat dengan membawa pistol. Sebelum mendekati temboknya, Michael memperingatkan agar tim tidak membuat suara. Tidak lupa juga, Michael memberi salam untuk keberhasilan mereka. Misi pun mulai dilakukan. Masing-masing tim bekerja dengan tugasnya masing-masing. Do it without making a sound. Menggunakan alat yang bisa mengeluarkan medan elektromagnetik, mereka akan menjebol temboknya. Terlihat juga payung yang berguna sebagai wadah reruntuhan tembok. Hingga akhirnya tembok itu pun jebol tanpa terdeteksi. Dengan penuh kehati-hatian, Sukre mempersiapkan jembatannya untuk Michael dalam menyeberang. Selang berapa lama, Sukre melihat sensor panas yang berubah warnanya. Dan di sini gunanya nitrogen cair untuk mengatur kembali sensor itu. Ketika Sukre akan mengikat ujung jembatan itu, tiba-tiba beruntung, tabung nitrogen itu masih bisa ditangkap Sukre. Masih dalam keadaan tergantung, Lincoln membantunya. Di sisi lain, Trisen bersama Don Self mendatangi alamat yang diberikan Susan kepada T-Bag. Bermodal kemampuan dari akademi, mereka berdua mulai memasuki rumah itu. Tak diduga, mereka disambut oleh Feng dan anak buahnya. Ternyata, itu adalah jebakan yang dilakukan oleh Susan. Kemudian, Susan berencana akan mengeksekusi Michael dan yang lainnya setelah mendapatkan sila. Bahkan, Susan sudah membawa senjata otomatis. Beralih ke jenderal yang mendapat laporan kalau pesawatnya siap digunakan. Sementara itu, Michael masih berusaha untuk menyeberang. Namun di tengah perjalanan, Michael merasakan lagi sakit kepalanya. Hingga akhirnya Michael sampai di tembok kaca, dan dia langsung melubangi kacanya.
Sementara itu, Lisa mengabarkan kalau para pemegang kartu sudah bersiap, kecuali Howard yang masih berjudi di Las Vegas. Lalu, Jenderal berkata kalau mereka membutuhkan dukungan kepolisian untuk proses pemindahan. Sebelum pergi, Lisa diberi pujian oleh Jenderal. Kembali ke Michael yang berhasil melubangi kacanya. Namun di waktu yang sama, Lisa akan segera mempersiapkan pemindahannya. Di satu sisi, Sarah memperhatikan keberangkatan Lisa dengan pengawalan. Terlihat juga Susan dan T-Bag yang menantikan Michael dengan Sheila-nya. Dan sekarang, Michael sudah berada di hadapan Sheila. Berbeda dengan Trisen dan Don Self yang bernasib sial sedang disandera oleh Feng. Tiba-tiba, Michael menyalakan alarm sistem keamanan. Otomatis, Jenderal langsung mengetahui keberadaan Michael. Alhasil, mereka kembali beradu waktu antara mendapatkan Sheila atau terciduk oleh Jenderal. Apakah Michael akan mendapatkan Sheila-nya? Film berlanjut ke episode 12. Diawali oleh Susan dan T-Bag yang sedang menunggu kedatangan Michael dengan senjatanya yang disimpan di bawah meja. Di samping itu, Michael masih berada di hadapan Sheila, sedangkan Jenderal dan dua anak buahnya hampir tiba. Begitu Jenderal tiba, tak diduga rupanya Lincoln, Sucre, dan Mahon langsung menodong mereka. Come on. Get over there. Setelah itu, Jenderal mengatakan orang-orang tercerdas di dunia merancang sistem keamanan ini, tapi Michael dan kawan-kawan hampir mengalahkannya. Lebih dari itu, Jenderal mengatakan kalau Michael telah gagal. Cerdasnya lagi, Michael sengaja memancing Jenderal untuk mengambil kartu ke-6. Dengan penuh percaya diri, Jenderal menganggap kalau Michael kekurangan kartu. Dan Michael langsung mengeluarkan salinan kartunya. Sementara itu, Don Self dan Trisen berakting untuk mengalihkan perhatian. Hingga akhirnya, ini yang terjadi. Feng dan seluruh anak buahnya tewas. Di samping itu, Mr. White mendatangi kantor T-Bag yang dimana Susan mengaku sebagai mantan rekan kerjanya. Kemudian, bosnya ini tidak sengaja melihat adanya senjata di bawah meja. Akibatnya, Susan sadar dan langsung melakukan sesuatu. He knows. Please, that way, right in Mr. White's office. Everybody just stay calm. It's Mr. White's office. Seluruh pegawai termasuk bosnya dijadikan sandera oleh mereka berdua. Jenderal sangat terkejut melihat Michael yang sudah mendapatkan kelima kartunya. Setelah sistem membaca ke-6 kartu, Michael pun mendapatkan Sheila. This is Sheila. Sekarang, tim tinggal keluar dari tempat ini, dan Jenderal akan dimanfaatkan oleh mereka. Penjaga ruangan Jenderal memanggil bantuan karena melihat Jenderal terancam. Dan Michael langsung menelepon Sarah untuk memastikan tugasnya lancar. Sembari duduk di kursi Jenderal, Michael memperhatikan setiap oponen Sheila. Jenderal bertanya bagaimana mereka akan keluar dari gedung ini, sedangkan pengawalnya sudah mengunci seluruh akses keluar. Namun seperti yang kita tahu, di Fox River aja Michael masuk penjara hanya untuk kabur lagi. Masa di gedung ini Michael tidak merencanakan untuk kabur. Tentu saja Michael sudah memikirkan hal itu. Di sisi lain, Trisen yang baru kembali, dia terkejut melihat seluruh pegawai Gate Corporation disandra. Dan Trisen menyelinap masuk untuk membebaskan para sandera. Kembali ke tim, di sini Lincoln mempertanyakan apakah semua rancangan itu hanya untuk menyimpan nama dan laporan saja? Jenderal pun bertanya balik dengan menghubungkan ayahnya. Dan Jenderal meminta Lincoln membuka lacinya yang berisi foto Jenderal dan ayahnya. Lincoln langsung teringat ucapan ayahnya kalau dia terlibat dalam grup multinasional yang disebut perusahaan. Jenderal mengatakan kalau dirinya sudah mengenal ayah mereka saat Lincoln dan Michael belum lahir. Lebih dari itu, Jenderal memperingatkan mereka jangan sampai seperti ayahnya yang selalu gagal dalam melawan perusahaan. I swear to God, I'll kill you.
Di sisi lain, Don Self didatangi atasannya untuk menanyakan perkembangan di lapang. Dan Don Self berkata atasannya akan menjadi orang pertama yang dikabari oleh Don terkait Sheila. Lalu, atasannya meminta Don Self untuk langsung ke kantor Senator Delau. Sebelum pergi, atasannya tidak menyangka kalau Don Self bisa menyelesaikan kasus ini. Di samping banyaknya pengawal di depan pintu jenderal, Michael merasakan lagi sakit kepalanya. Di satu sisi, jenderal menawarkan tim kalau dia bisa menyediakan apapun yang mereka mau. Michael langsung meresponnya kalau dia hanya ingin melihat perusahaan luluh lantak dan jenderal di penjara. Jenderal membalas kalau itu tidak akan pernah terjadi. Berpindah ke Lisa yang sedang menghadiri agenda acaranya. Tak sengaja, seorang waiters menumpahkan makanannya. Karena itu, Lisa pergi ke toilet untuk membersihkan nodanya. Tak diduga, Sarah sudah menunggunya dan langsung menodongkan senjata. Di samping itu, semua pengawal jenderal sudah bersiap dengan senjatanya. Sedangkan di dalam ruangan, jenderal mencoba membuat kesepakatan dengan Michael. Tentu saja, Michael tidak menggubrisnya. Tak lama kemudian, Michael menerima telepon yang ditujukan untuk jenderal. Di sini jenderal sangat terkejut karena yang dijadikan jaminan adalah Lisa. Dalam todongan pistol, Lisa mengatakan kalau jenderal harus membiarkan Michael dan yang lainnya pergi membawa Sheila. Terungkap di sini, faktanya Lisa adalah anak jenderal. Take your daughter's advice, General. You son of a bitch. Karena permohonan dari anaknya itu, dengan terpaksa jenderal harus membiarkan Michael pergi. Tampaknya jenderal sudah kena mental. Dia pun tidak yakin kalau Sarah akan tega menembak Lisa. Namun pernyataan itu dibantah oleh Michael karena Sarah yang sekarang penuh dengan amarah dan dendam. Karena dalam secari kertas, daftar orang-orang terdekat Sarah yang tewas menjadikannya lebih nekat. Lalu rencana selanjutnya, mereka semua akan memanfaatkan transportasi untuk pemindahan Sheila demi kabur. Yes, sir. T-Bag dan Susan masih menunggu Michael dan yang lain muncul. Karena Susan masih yakin kalau mereka tidak ada jalur lain untuk kabur. Di samping itu, Trishan melihat perdebatan antara T-Bag dan Susan. Dia pun mengendap-endap untuk membebaskan para sandera. Akan tetapi, Mr. White malah berlari tanpa instruksi. Alhasil, akhirnya Mr. White tewas tertembak. Baku tembak pun kembali terjadi. Sialnya, Susan dan T-Bag pun bisa melarikan diri. Di samping itu, Sarah mengikat Lisa agar tidak macam-macam. Di sini Lisa mencoba menyerang psikologi Sarah, namun Sarah sudah kebal dengan itu. Mendengar pengawal Lisa di depan toilet, Sarah memerintahkan agar Lisa berbicara baik-baik saja. Bahkan untuk sekarang, Sarah berkata kalau dia siap melakukan apapun untuk menghentikan perusahaan. T-Bag dan Susan mulai panik karena situasi memburuk. Mereka pun membuang senjata otomatis itu ke tong sampah. Tak lama, Susan berniat membunuh T-Bag. Beruntung, Trishan keburu datang membawa mobil. Akhirnya, T-Bag tertangkap oleh Trishan. Kembali ke tim yang menjelaskan kalau Sarah tidak akan melepaskan Lisa sebelum mereka pergi tanpa dibuntuti. Karena agen perusahaan tersebar di beberapa instansi, Michael mengatakan kalau Sheila ini jatuh ke tangan yang tepat, maka semua agen dan operasi perusahaan akan terungkap. Bahkan, Lincoln yang penuh dengan amarah sampai memperingatkan jenderal kalau merekalah yang melakukan ini. Sebelum pergi, jenderal berkata, "Mau tahu apa yang ayah kalian lakukan untuk perusahaan?" Jenderal mengatakan bahwa dia adalah seorang algojo. Ayah mereka membunuh orang-orang yang membelot dari perusahaan. Lebih dari itu, jenderal mengancam kalau orang-orang yang dilatih oleh ayahnya akan mengejar Michael dan Lincoln. Menyadari Lisa belum keluar dari toilet, para pengawal kembali menyusulnya. Berhasil didobrak, Lisa ditemukan disekap di salah satu toilet. Sambil lalu, Sarah memberi uang kepada si pelayan yang menumpahkan makanannya. Menggunakan mobil lapis baja, tim berhasil kabur membawa Sheila. Jenderal mendapat kabar kalau Lisa baik-baik saja, dan dia menyuruhnya untuk segera pulang sampai jenderal mendapat kembali Sheila-nya. Setelah itu, jenderal meluapkan emosinya karena mereka kehilangan unsur kejutan taktis yang nyatanya terbaca oleh Michael.
Maka dari itu, jika pihak perusahaan ingin mengalahkannya, mereka harus mengubah cara beroperasi mereka menjadi sulit ditebak. Di tengah perjalanan, Michael mengabari Don Self kalau mereka berhasil. Namun di belakang mereka sudah ada mobil yang membuntutinya. Berhenti di bandara, tim dibagi dua untuk melakukan pelarian. Agen yang membuntutinya mendapat perintah untuk melarang penerbangan sampai Michael tertangkap. Setelah itu, koordinator lapangan memerintahkan untuk fokus ke Michael dan Lincoln yang membawa silanya. Michael yang bersama Lincoln menyadari kalau semua penerbangan tertunda, bahkan agen perusahaan sudah mendekat. Terlihat Michael yang mengirim pesan untuk Mahon. Kemudian, Mahon menelepon polisi dan melaporkan kalau ada sesuatu yang menarik di bandara. Di satu sisi, Michael sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Bahkan, agen ini akan nekat menembak mereka walaupun di tempat ramai. Dengan terpaksa, Michael menyerahkan tas yang diduga berisi sila. Sir, please come with us. Plot twistnya di sini, ternyata para agen dijebak oleh rencana Michael, yang dimana sila tidak ada di dalam tas itu, karena sila sudah diamankan oleh Sucre. Di sebuah tempat, T-Bag dalam kondisi disandra oleh Trishen, hingga T-Bag mengeluarkan kata-kata mutiara. Kita terkurung oleh identitas kita sendiri, tinggal dalam penjara yang kita ciptakan sendiri. Sementara itu, Michael menyerahkan silanya kepada Don Self. Kemudian, Don Self mengatakan sekarang saatnya untuk dia menepati janji. Setengah jam lagi akan ada mobil van yang datang untuk mengantar tim ke kantor lapangan tempat mereka bisa diproses. Dan dokumen pemindahan diserahkan kepada Michael. Sebelum pergi, Don Self berterima kasih karena berkat Michael dan kawan-kawan, kehidupan banyak orang akan berubah. Namun di sini, tatapan Michael sangat tersirat dan penuh dengan tanda tanya. Kembali ke jenderal yang kini kewibawaannya hilang seketika. Bahkan, dia tidak mengetahui perintah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Michael berbicara dengan Lincoln terkait dengan apapun yang akan terjadi selanjutnya. Mereka akan berhasil melaluinya, termasuk operasi yang akan dilakukan Michael. Sedangkan di dalam markas, Mahon bersulang dengan Sucre atas keberhasilan mereka. Lalu Sarah mengungkapkan kalau dirinya masih takut setelah sejauh ini Sarah tetap akan kehilangan Michael. Michael pun langsung memeluk Sarah. Di sisi lain, Trishen mendatangi Don Self yang baru tiba. Kemudian Don Self memperlihatkan silanya. Dan dia pun menanyakan pembeli yang selalu dibicarakan oleh T-Bag dan Susan, yaitu Feng. Namun karena Feng sudah mati, Don Self harus mencari pembeli lain dengan dalih untuk memberatkan kasusnya. Trishen berkata mungkin T-Bag tahu soal pembelinya. Di markas, Sarah mempertanyakan soal ambulan yang belum kunjung tiba. Michael dan yang lainnya mulai curiga karena Don Self tidak bisa dihubungi. Benar saja, kecurigaan Michael terbukti di sini. T-Bag terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Don Self. Lalu karena penasaran, akhirnya Michael membuka dokumen pemindahan yang diberikan Don Self. Tak diduga, dokumen itu hanya berisi kertas kosong. Itu artinya, perjalanan mereka belum selesai. Seperti yang kita tahu, siapapun yang menjadi musuh Michael akan hancur. Pertanyaannya, apakah kemungkinan ini di luar kendali Michael? Film berlanjut ke episode 13.